siapapun bisa melakukan analisis politik, siapapun ya, karena memang setiap orang itu ya politik dan politis. Meskipun ada banyak orang yang membenci politik, tetapi membenci politik itu sebenarnya juga berpolitik. Artinya memang politik itu melekat pada setiap orang. Memang ada analisis politik yang tajam, yang baik, tapi juga ada yang abal-abal atau ngawur lah. Itu biarkanlah ya. Tapi saya mau menceritakan tentang pengalaman saya waktu sekolah. Ketika saya sedang menyiapkan sebuah proposal dan diskusi dengan promotor Profesor Mokhtar Masud. Ceritanya saya menyampaikan narasi tentang sebuah kabupaten. Saya tidak perlu sebut nama kabupaten. Kabupaten itu mempunyai demokrasi yang hidup, yang semarak, civil society-nya semarak. Bupatinya suka populis juga, menyampaikan tentang platform good governance, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan sebagainya. Itu di atas kertas begitu, tapi setelah saya melakukan observasi yang sedikit mendalam, tetapi ternyata juga ada oligarki, membagi-bagi sumber daya, kontrak proyek, dan sebagainya itu ya bupati, keluarganya, teman-temannya begitu. Ya, jadi saya agak kecewa dengan pengalaman itu dan saya sampaikan pada Profesor Mokhtar Masud tentang kisah itu. Lalu Pak Mokhtar Masud mengatakan begini, Anda ini mau peneliti atau aktivis? Kalau Anda kecewa itu berarti Anda sebagai aktivis. Itu biasa kalau aktivis menggunakan moral untuk melihat politik karena moral itu menjadi dasar untuk bertindak, memperjuangkan kebaikan dan kebenaran begitu. Tapi kalau Anda menjadi peneliti ya harus berjarak. Artinya berjarak dengan dunia aktivisme. Beliau juga mengatakan bahwa jangan menggunakan moral untuk analisis politik. Nanti akhirnya akan kecewa. Tidak akan bisa mengungkap politik dengan fakta-fakta politik dengan jernih. Jadi emosinya akan keluar dan spirit aktivisme itu lebih kuat daripada penelitian. Jadi itu pesannya dan satu poin yang masih selalu saya ingat, kalau Anda menggunakan moral untuk menganalisis politik, maka teori politik yang mau Anda bangun itu akan sulit. Jadi itu dua ranah yang berbeda. Bukan berarti Pak Mokhtar itu anti moral ya. Moral itu ya pada dunia aktivisme, tetapi beliau mengatakan bahwa kalau penelitian ya dengan realisme, karena politik itu ya begitu itu. Dan memang ini dalam perjalanan saya ini menjadi penting bagi proses untuk menganalisis politik karena banyak juga para peneliti, para ilmuwan itu yang sering menggunakan standar moral untuk melihat, untuk menganalisis politik. Lalu tidak bisa menangkap realitas politik dengan baik, lalu yang dikedepankan malah justru moral, bahkan hukum. Ini kemudian saya merefleksikan itu dan selalu mengatakan bahwa analisis politik dengan moral itu lalu cenderung anti politik. Jadi politik itu ya kotor, ya begitu, ya jahat lah. Lalu ini perlu moral untuk menganalisis ini. Misalnya kalau ada korupsi atau money politics itu lalu kalimatnya ya itu moralnya bejat gitu ya. Nah kalau pandangan realis bukan begitu. Kalau realis ya kalau orang korupsi ya
nggak usah didiskusikan, nggak usah dibesar-besarkan. Ya cukup dilaporkan, ditangkap karena kita negara hukum. Tapi kita penting untuk memahami realitas politik itu dengan lebih jernih, dengan perspektif, sehingga pertama, teori politik kita itu bisa menjadi lebih berkembang, gitu ya. Ilmu politiknya juga lebih berkembang, terutama pada level teori berjangkauan menengah. Jadi argumen-argumennya itu bertambah lebih kaya, tidak berhenti, gitu ya. Karena kalau kita setiap melihat persoalan, oh ini oligarki, oh ini dikuasai oleh segelintir elit, ya teorinya mandek, akan hanya sampai di situ begitu. Lalu yang kedua, ya akhirnya kita gagal untuk memberikan preskripsi atau resep. Resepnya ya hanya moral, tanpa melihat kekuatan orang banyak, kekuatan rakyat itu. Jadi artinya setiap fenomena apapun ketika dihakimi dengan moral, ya kita tidak mampu memahami, sekaligus juga tidak mampu memberikan solusi. Dan kita juga ketika terlibat menjadi aktivis pun gitu, maka yang digunakan ya selalu moral. Ya sekali lagi yang sering saya ambil contoh ya soal politik uang. Politik uang itu kan ada di mana-mana ya. Saya itu tidak pernah dapat politik uang. Sebenarnya saya mau juga, kalau dikasih politik uang ya mau. Tapi sayangnya ya tidak ada orang yang ngasih politik uang kepada saya. Tapi di mana-mana ada banyak spanduk kami menerima serangan fajar. Kemudian yang sering saya ceritakan ini penambang pasir di utara sana, ketemu ini dengan calon legislatif, seorang teman lah gitu ya. Calon legislatifnya ngomong pengen memperjuangkan begitu, dan dia idealis, normatif, moralis, pokoknya tidak mau pakai politik uang. Lalu respon seorang penambang pasir begini, ya kita itu menaikkan pasir aja dibayar kok, ini menaikkan pejabat tidak dibayar. Nah ini kan tergantung cara kita melihat. Kalau kita menggunakan moral, wah itu penambang pasir itu bejat. Tapi kalau dengan realisme, oh ini rakyat sedang negosiasi nih gitu. Mengapa bisa begitu? Oh kalau rakyat itu bertemu dengan pembesar, dengan elit, ya pasti akan bernegosiasi. Karena apa? Karena pemerintah dalam arti yang sebenarnya, atau negara hadir begitu, ya tidak mereka nikmati. Ya mereka hidup tanpa pemerintah dalam arti yang sebenarnya. Nah itu namanya pandangan realisme. Bukan berarti lalu membenarkan korupsi, politik uang, bukan. Tetapi ini melihat konteks ya, melihat intersubjektivitas ini antar aktor, ada penambang pasir, ada politisi begitu. Kan tidak mudah kita memberikan judgement atau sebuah penghakiman bahwa Anda bermoral bejat gitu kan. Kan bisa repot. Sementara kita sering memuji orang yang bermoral baik gitu ya, sangat religius, tapi juga ada di antara mereka yang lalim pada orang banyak. Berarti itu memang bukan alim. Jadi alim cuma di atas kertas secara formalis, secara moralis, tapi secara esensialis tidak begitu. Nah oleh karena itu saya sering mengkritik juga teori-teori yang memusatkan perhatian pada elit, oligarki, ya teorinya begitu-begitu, argumennya ya begitu-begitu saja. Kalau ketemu masalah, oh ini elit, dikuasai oleh elit, menindas rakyat dan sebagainya gitu ya. Dan ini kan berarti juga menyederhanakan persoalan tanpa bisa melihat fakta dengan baik ya, meskipun itu faktanya pasti elit itu melakukan penggerogotan gitu ya. Tapi kan dunianya bukan hanya di situ. Ya, jadi saya kira poin terakhir yang mau saya katakan ini intinya jangan melakukan analisis politik dengan moral atau dengan moralisme, tetapi lebih baik dengan realisme.